Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil suci menurut Markus ini menjelaskan kedegilan, kebodohan, ya, kecelakaan, musibah yang dihadapi oleh orang-orang yang menolak Yesus itu akibat dia tidak menerima Tuhan. Dia menolak karena dia menganggap Yesus itu adalah manusia biasa. Karena dia tidak bisa melihat Yesus itu menggunakan kacamata biasa. Dia harus menggunakan yang namanya iman. Maka kalau ada orang yang mengkritik tentang Yesus, mengkritik mengapa Tuhan orang Kristen itu, ya, Yesus dijadikan Tuhan, Yesus dijadikan ini, itu urusan dialah, ya kan? Tetapi kita dibaptis itu karena ada iman di dalam diri kita. Maka imam atau uskup itu membaptis dengan forma dalam, ya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita makanya dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Jadi kita mengikuti jalan-jalan Tuhan itu. Jadi informasi-informasi itu hanyalah sampah atau semacam, ya, perbandingan bahwa kualitas orang yang melakukan itu adalah kualitas orang yang tidak bertanggung jawab dan kualitas orang yang tidak perlu didengarkan nasihatnya karena nasihatnya sesat. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Jadi apapun yang terjadi kita pasti pulang kampung. Saya beberapa kali katakan kepada kalian, untuk menghindar masalah kalian jangan pulang kampung, tetapi cari tempat kursus. Kalian membawa di tempat itu adalah inovasi. Bisa buat kue, buat bakso, buat somai, buat sate dan sebagainya. Kalau kalian datang pakai tangan 10 tidak punya keterampilan, bisa jadi kalian lebih parah lagi di sana. Pergunjingan orang. Maka saya berkali-kali katakan, yang paling menderita adalah bukan hanya diri kalian, tetapi orang tua, saudara-saudari, kerabat yang ditolak, sampai tidak mau mengakui diri kalian itu sebagai kerabatnya. Bisa jadi, kan? Dicap dan dibuang. Di dalam keluarga ini baru kaulah yang masuk penjara. Karena mereka tidak memahami situasi penjara zaman sekarang. Mungkin situasi jemara zaman Londo atau zaman telenovela atau zaman film, kan? Nah, ini penting untuk disadarkan. Nah, pada hari Sabat Yesus mengajar di rumahnya, ya. Jadi pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah muridnya, muridnya mengikuti dia. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Jadi jemaat yang besar. Kalian hanya beberapa orang di sana. Tetapi 1-2 orang berkumpul, di situ aku hadir. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, mereka berkata, ya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi Yesus katakan pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Jadi takjub, sering kita bilang takjub. Mungkin ada perubahan di kampung kalian ketika ada orang yang menjadi penginjil, pewarta dan sebagainya. Kok dia tuh bisa berubah? Ya bisa berubah, manusia tuh bisa berubah kalau dilatih. Tadi surat kepada orang Ibrani katakan dilatih. Latihan rohani itu adalah sesuatu latihan yang memang, ya, harus totalitas hidupnya kepada Tuhan Allah. Nah, ini penting saudara-saudara, kawan-kawan yang terkasih, ya, untuk mempunyai semangat yang sangat kuat, radikal itu sampai ke akar-akarnya, redik, paham ya? Militan itu artinya disiplin, militansi itu artinya memiliki jiwa yang kuat dan semangat yang kuat untuk meradiasi banyak orang untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat. Nah, ini penting. Nah, ini, ya, makanya mata-mata kalian ini di tempat ini itu adalah mata-mata yang sendu, senang dunia.
Dan ini mesti diingatkan, dinasihati berkali-kali. Ya, berulang kali aku mencoba, ya kan? Jangan hanya cukup 3 kali. Tidak, berulang-ulang kali. Itulah 70 kali 7 kali 7 yang Yesus katakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu. Sama kedegilan hati dilakukan ini. Mereka tidak percaya apa yang dilakukan Yesus. Kita sering meremehkan orang. Begitu juga dengan masyarakat nanti akan meremehkan kalian. Makanya kalian janganlah pernah meremehkan seseorang. Karena kalian ketika diremehkan sakitnya itu luar biasa. Tetapi kita harus memberikan penghargaan terhadap orang dengan menyapa dengan penuh kasih. Di mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat itu pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Jadi sering kita bertanya, ngapain Pak Yakobus Julianis ke sini? Untuk apa? Tidak berubah kita kok. Dia hanya cop-cop saja kok. Ya memang. Berkali-kali saya katakan. Mengapa orang sudah tahu Rinso itu produk terkenal? Apapun yang kalian beli Rinso, harusnya merek Rinso kan? Bukan beli Rinso kasih daya atau B29 kan? Kadang kan kita pergi ke ini, mau beli Rinso yang dikasih daya, padahal namanya deterjen, mau beli deterjen. Beli Rinso, kita terima aja tuh. Rinso itu sudah brand di deterjen. Walaupun barangnya tidak dibeli tapi sudah melekat. Makanya harus diulang-ulang, dilatih. Karena membangun kesadaran itu sulit tanpa proses. Menyadarkan orang itu butuh proses. Sadar itu sebentar aja dia. Nanti ada lagi yang mempengaruhinya. Ya. Silakan. Dunia, hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini, ya kan? Selamat datang di dunia bebas. Ya kan? Jangan lagi buat tato. Nanti dihukum. Buat tato nanti keluar. Sampai ke badan pun tidak apa-apa. Di sini jangan. Saya suka dengan orang tato, tapi tatonya jelas. Tato Yesus, jelas kan? Tato Bunda Maria. Ini kok tato apa? Ya enggak? Oh, buat gambar Yesus di sini kan enggak perlu lagi pakai baju kaos. Nah, ya, semangat ya. Jadi kalau mau nambah tato, kok benar-benar nanti di luar. Sampai ke muka pun tidak apa-apa. Kalau di sini bahaya. Nanti nambah hukumanmu. Mau cepat selesai. Itu yang saya dengar 3 minggu yang lalu. Semoga sudah berubah. Ya. Ini semangat ya. Semangat. Udah mau keluar nih kan? Nah, ini udah bulan 3. Jangan semakin banyak. Saya nanya yang Kristen Protestan kemarin dari Bengkayang 3 orang. Gengnya siang. Sok aduk. Nah, makanya dia bilang, wah ini balik kampung di sini. Jadi tolonglah ya. Kedegilan, kenakalan itu jangan dilakukan. Berat. Ya. Sekarang memang tidak bermanfaat, tetapi kalian menjadi manfaat ketika kalian melakukan sesuatu yang benar berulang-ulang kali. Tapi gara-gara nila setita susu sebelanga. Nah ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Makanya Yesus katakan, orang ini kok aneh. Bertanya-tanya tentang Yesus sampai dia mau menjatuhkan Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu? Yesus tukang kayu udah jelas ya. Pekerjaan Yesus tukang kayu. Tukang kayu bisa buat meja, buat bangku. Ya. Jadi di hari mana Yesus mendapat uang untuk pelayanannya? Ya dari dia buat ini, buat meja, buat kayu, ya. Buat lemari dan sebagainya. Sampai bawa-bawa nama mamanya. Ini sendiri. Jadi kalian nanti
Jangan heran, orang akan bawa nama bapakmu, mamakmu dan sebagainya. Apa dia nih? Tapi kalau kalian tidak mau berubah di tempat ini, mau kembali menjadi tegar tengkuk, ya sulit. Ya, jadi penting tuh untuk memahami itu ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, dan bukankah saudara-saudaranya, bukankah ia saudara Yakobus? Ingat, ya, bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Itu adalah saudara sepupunya. Kan tidak mungkin kalian bilang, itu saudara saya tuh di sana, ini saudara saya di sana. Kan orang tidak nanya saudaranya. Nanti orang tanya, saudara kandung kah? Kan gitu kan? Enggak, itu saudara saya, ini dan sebagainya. Nah, begitu juga ini. Tetapi mengapa yang perempuan tidak disebut namanya? Ya karena memang perempuan pada masa itu ya dianggap warga kelas 2. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tidak perlulah ikut Yesus sama. Kok Tuhan mukanya seperti itu? Kok Tuhan menjadi manusia? Aku tak mau mengikuti Tuhan karena logika aku. Masa Tuhan menjadi manusia? Tuhan bisa menjadi apapun, tetapi kembali lagi Tuhan merendahkan dirinya sebagai pendamaian atas dosa kita. Karena kita berdosa kepada Allah, makanya Yesus menjadi manusia. Berkali-kali disebut itu supaya orang itu ingat gitu. Kan jadi orang kecewa. Tuhan Yesus bukan Superman. Tuhan Yesus bukan begini. Ya, memang ya, ketika kita dibaptis, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu banyak sekali gangguan setan, iblis, dunia dan hawa nafsu. Itu mengekang kita. Supaya kita bergulat dan bergumul. Nah, begitu ya. Tantangan. Ngapainlah kamu ke gereja? Sini minum bir. Ya kan? Dapat dodo sawit nih, bukan dodo sawit, kawannya habis nyuri sawit, ngajak minum supaya dia agak baik. Ngapa orang baik kayak gitu di penjara katanya kan? Oh, dia nyuri, ya kan? Nggak nyangka, ya mana orang bisa nyangka? Jadi muka itu tidak mengekspresikan orang. Belum tentu mukanya baik, lalu sifatnya baik. Hati-hati, itu tipuan ya. Dan sering terjadi di kita. Apa yang terjadi? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asal sendiri. Ya memang. Maka saya bilang nanti, kalau kalian keluar dari sini, jangan balik ke kampung dulu. Cari tempat untuk berlatih, bekerja, punya keterampilan dan sebagainya. Perlu dibicarakan dengan orang tua. Kalau orang tua mampu ya, tapi kalau orang tua tidak mampu ya udah. Kalau tidak kalian bekerja di mana? Tapi jangan di kampung itu. Karena nanti akan kalian ditolak. Ya. Orang banyak kenal pasti. Penolakan terjadi. Kalian akan menjadi minder, rendah diri. Rendah diri bukan rendah diri yang baik, tapi menjadi apa? Kecewa. Menutup diri, akhirnya bunuh diri, kan kacau. Itu malah keinginan setan dan iblis menguasai kalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana. Jadi tidak ada mujizat yang terjadi. Mengapa? Karena ketidakpercayaan. Bagi orang Katolik, kita bisa melihat Yesus, melihat Tuhan itu dari sakramen Ekaristi yang diangkat imam dan yang kita santap. Itulah tubuh dan darah Kristus. Itulah Tuhan Allah. Dia bersemayam di tabernakel. Dan bagi orang yang tidak percaya, dia tidak akan mungkin bisa menikmatinya, melihatnya. Begitu ya. Paham ya? Jadi orang Katolik itu bisa melihat Tuhan. Itulah dia, tubuh dan darah Kristus.
Orang masih tidak yakin ya silakan. Kalau dia bukan Katolik ya memang tidak yakin. Ngapain kau perlu yakin? Kau tak punya iman akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kok. Ya imanmu akan Tuhan ya dengan iman-iman yang sesuai menurut keyakinan lah, kan begitu kan. Tapi orang Katolik setiap minggu dia melihat Tuhan. Jadi saudara-saudara harus paham di sini.